Nah, dijawabnya bukan rumah. Dengan mahal nyampe. Gue bisa mat. Itu pincang Rasul. Kami sampaikan khutbah nikah di hadapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul qad. Faman lam yastati' falahi bisawm fa innahu lahu wija'an. An-nikah sunnati faman nu'iba sunnati falaysa minni. Adunya mata mata iha al-matis soleh sadaqallahu azim. Hadirin yang dirahmati Allah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan definisi pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di dalam hukum Islam, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat, misalkan galizan untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam khutbah nikah, ada beberapa hal yang ingin kembali kami sampaikan khusus untuk calon pengantin kami. Yang pertama, pernikahan itu adalah ibadah semata-mata karena Allah, karena diperintah oleh Allah. Jadi mari luruskan niat bahwa kita semata-mata menikah untuk mentaati perintah Allah, karena kepatuhan kepada Allah. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri mencari keridhaan Allah. Jadi insya Allah kalau pernikahan telah kita pandang sebagai ibadah, maka apapun aktivitas kita memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami pergi bekerja, melindungi keluarganya, pagi-pagi pulang sore, lelahnya jadi payahnya akan dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Akan ada pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Demikian pun istri selaku ibu rumah tangga yang bersama suaminya merawat anak-anak mereka, melayani suami, menjaga harta benda suami, menjaga kehormatannya anak-anaknya untuk suami, maka jerih payahnya, pengorbanannya, lelahnya adalah ibadah. Akan ada pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sungguh pun demikian, selaku seorang muslim tentu kita penuhi kewajiban kita yang paling pokok dulu, sholat. Harapan kami nanti setelah akad nikah terlaksana, maka berubah cara sholat kita menjadi yang lebih baik. Kalau biasanya bolong-bolong, usahakan rutin, usahakan berjamaah ke masjid. Dan insya Allah kalau sholat kita telah baik, maka rumah tangga kita pun biasanya akan berjalan dengan baik. Yang namanya rumah tangga tentu tidak akan selalu manis, senang, indah. Demikian pun sebaliknya, tidak akan selalu terurai air mata dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Tetapi kombinasi dari kesenangan, kesulitan, kesempitan, kelapangan akan kita rasakan. Akan ada ujian coba dari Allah kepada rumah tangga kita. Siapapun kita, tidak ada rumah tangga yang akan selalu aman. Inilah seni bagaimana kita membawa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tenang, yang pandai bermasyarakat, yang menyayangi orang tua dan kerabat,
dan juga pandai bermasyarakat. Dan menikah ini merupakan bagian dari ketakwaan. Nabi mengatakan, "Iza tazawwajal abdu faqad umira nisfuddin, falyattaqillah fi nisfil baq." Apabila seorang hamba Allah telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan sebagian dari agama, maka bertakwalah kalian untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya. Jadi mari awali dengan niat yang ikhlas bahwa kita menikah semata-mata beribadah kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua, pernikahan ini merupakan misakon galizan, ikatan yang sangat-sangat kuat. Inilah jodoh amanah terbaik yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Maka kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik. Kita jaga cinta kasih sayang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan, tidak ada kita yang sempurna. Apalagi kalau kami lihat adik-adik kami masih muda-muda, tentu emosinya masih stabil, butuh arahan dari karib kerabatnya, tidak bisa kita lepaskan. Kita lihat masih di bawah 20 tahun, tapi tidak apa-apa karena jalan kehidupan kita mungkin berbeda-beda, Pak ya. Jadi tidak ada kita yang sempurna, demikian pun pasangan kita. Pada saat nanti ditemukan hal yang demikian, maka bicarakan baik-baik, jangan mengemukakan emosi, mendahulukan marah. Gunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang menyejukkan hati. Cari waktu yang baik, saat-saat baik untuk menasihati pasangan kita. Nah, yang terakhir, bagaimana saat ini marah kita temui di lingkungan kita, Pak Jaman, permasalahan judi online. Nah, ini sudah darah daging di negara kita, bahkan himbauan pemerintah, terus terutama kami dari KUA himbau kepada seluruh masyarakat untuk mewanti-wanti putra-putri kita, anak-anak kita online. Kalau dulu biasanya kalau nyoba judi butuh modal, bawa pitik banyak, cari tampil yang tersembunyi. Kalau kini enggak, bisa di dalam kamar, bahkan dari musola pun bisa, dari sekolah bisa. Jadi mari sama-sama kita ingatkan anak keponakan kita, saudara-saudara kita untuk menghindari judi online, karena memang candunya ini memang susah menghilangkan. Bahkan dari kecil pun anak-anak kita sudah dipengaruhi oleh gadget. Nah, itu awal-awalnya tuh, Pak. Saudari Nadia Hanifah dengan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan. Nah, apa saudara? Saudari Nadia Hanifah, apakah bersedia menerima saudara Muhammad Likti sebagai suaminya dengan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan? Itulah pakat kita, teman-teman kita dengar. Sebelum akad nikah, mari kita beristighfar, zikri, ya, astagfirullahaladzim, keraskan suaranya. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Sekali lagi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Baca dua kalimat syahadat. Nadia, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Sekali lagi, astagfirullahaladzim, baca dulu kalimat syahadat. Pak Walidik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, alladzi la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Baca dulu kalimat syahadat, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita saksikan akad nikah ijab kabul
antara saudara Muhammad Rizki dan wali nikah saudari Nadia Hanifah Bapak Indra Gunawan, mudah-mudahan dilancarkan dan dirahmati Allah. Amin. Pada engkau dengan malamnya seorang dan sholat. Nah, yang panjang tunai sikri mikro. Kalau Nabi sholat tunai jawab terima karena dia Hanifah Indra Gunawan dengan malamnya seorang dan sholat tunai. Nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah dengan mahalnya seperangkat alat salat. Dan dia Hanifah kepada engkau. Pada engkau Pak ya. Oke. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah kepada engkau dengan mahalnya seperangkat alat salat tunai. Aku menyebabkan anak Hanifah Indra Gunawan dengan mahalnya surat Ya, itu mikro. Oke. Mana tak mundur lagi? Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah dengan mahal Kepada Kepada engkau Pak, kepada engkau. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah kepada engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya. Aku terima nikah. banyak. Oke. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah Pada engkau. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah kepada engkau. Siti. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah kepada engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikah Nadia Hanifah binti Indra Gunawan dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Aku terima nikahnya dia Hanifah. Aku nikahkan anak kandungku Nadia Hanifah kepada engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikah Nadia Hanifah binti Indra Gunawan dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Barakallahu wa jamak bainahum fi dalam Islam.